Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan saya Bintang Eka Putra pada podcast SMK Al-Asia. Oke, di zaman sekarang ini yang namanya marketing digital, ingin belanja melalui online shop, ingin belanja melalui digital, internet, bahkan transaksi menggunakan uang yang bukan fisik saja atau uang digital, semua sudah bisa pada era sekarang ini. Ya, betul sekali Pak Bintang. Yes, Ya, seperti dunia di genggaman ya. betul sekali. Maka dari itu, dalam era seperti ini, akankah lebih menariknya bukan apabila kita membahas mengenai era digital 4.0. Dan yang kedua, fokus kepada customer. Maksudnya adalah bagaimana kita memahami karakter customer. Dan yang ketiga, memahami pelayanan, bagaimana agar customer bisa closing kepada kita. Tiga tema ini akan kita bahas dalam podcast kali ini. Agar lebih menarik, tentu saya tidak sendirian dong. Saya sudah mengundang rekan saya yang sangat hebat dalam bidangnya, yaitu Ibu Yupi Triwidatin, Sarjana Ekonomi, Master Pendidikan. Beri tepuk tangan Halo. dulu. Oke, luar biasa. Apa kabar Ibu Yupi? Alhamdulillah baik Pak Bintang. Pak Bintang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Ya. bahagia. Ya, alhamdulillah. Temanya ini menarik banget Pak Bintang. Betul. Digital marketing sebagai upaya peningkatan promosi pemasaran di era industri 4.0. Oh. Oke, kayak gitu. Jadi ini benar-benar bukan hanya tentang produk saja yang kita pasarkan, Yes. tapi segala macam bentuk ya. Yes, Nah, betul seperti sekali. itu. Bisa nggak kira-kira nih kita pasarkan sekolah kita? Wah, Gitu. tentu bisa banget ya Bu ya. Nah, Apalagi dengan era sudah zamannya internet, kita iklankan di internet, itu justru bisa lebih melariskan dan juga membuat orang-orang lebih banyak tahu. Tahu. Karena produk kita itu butuh yang namanya popularitas. Wah, betul sekali. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini SMK Al-Asia semakin maju ke depan. Amin, amin. Oke. Nah, menarik sekali sahabat jika kita mendengar apa yang Bu Yupi katakan. Memang sekarang sudah zamannya serba mudah ya. Cukup dengan menggunakan smartphone saja, barang atau jasa yang kita inginkan, produk yang kita order, sudah bisa sampai ke tempat lokasi kita tanpa harus kita pergi jauh-jauh. Mengantri pula ya. Mengantri juga. Apalagi ya, sekarang kan pernah di bulan-bulan sebelumnya, di era COVID itu dilarang untuk keluar rumah. Ya, betul. Ya. Itu sangat merepotkan tuh Pak Bintang. Betul. Ini justru banyak yang bisa menjadikan COVID ini sebuah peluang mendapatkan uang ya Bu ya. Nah, iya, ini kesempatan 2 tahun kita seperti ini ya. Ya. Selain marketing juga belajar online. Nah, ini Ya. mau tidak mau kita belajar digital ya. Iya. Nah, pertanyaan saya nih, sahabat dan juga Ibu, menurut Anda di era sekarang seperti ini, online shop itu kan sudah banyak, aplikasi-aplikasi online juga sudah bisa kita download, Betul. baik di Play Store, iStore dan lain sebagainya. Menurut pandangan Ibu Yupi, bagaimana nih terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah banyak jutaan, ratusan juta orang menginstalnya di smartphone pribadi, tablet pribadi, dan ya, elektronik pribadinya lah. Bagaimana untuk kebutuhannya nih? Ya, ini saya sudah merasakan ya Pak Bintang Yes. mudahnya berbelanja online Oke, ya. oke. Kita tinggal lihat saja di smartphone, dibuka-buka ada apa di situ. Misalnya ada lihat baju, nah masukin dulu ke keranjang, itu langsung membeli dan pengirimannya juga cepat. Ini benar-benar memudahkan. Bukan hanya itu saja, seandainya kita juga mau pergi bepergian, ada juga di situ yang menjualkan tiket. Tiket kereta, tiket pesawat. Nah, itu juga memudahkan. Ini dia dunia digital. Ternyata pemasaran digital itu benar-benar memudahkan kita. Ya. Ya itu seperti tadi di depan saya bilang, dunia di genggaman ya Pak Bintang. Betul. Hanya dengan satu ini semuanya bisa kita tangani ya, Iya. segala macam itu. Dan promosi digital ini juga bagus sekali nih.
Pak Bintang, seumpamanya kita punya produk ya, produk yang akan kita pasarkan ya, cukup dengan modal WA, grup atau apalagi itu namanya, IG ya, kita pasarkan di situ, dan itu ternyata banyak juga yang melihat dan memberi like sehingga pasarnya lebih mudah. Itu yang saya rasakan sih, Pak Bintang selama ini. Kalau Pak Bintang sendiri bagaimana nih dengan digital marketing ini? Ya, saya juga sempat ini ya merasakan, kan ini jujur saya dari podcast di mana saya buat sekarang ini, beberapa hari lalu saya baru memesan tiket kereta untuk ke Jawa. Dan itu saya menggunakan aplikasi PT KAI Commerce namanya. Dan di situ saya memesan tiket kereta juga sangat mudah. Selain ada voucher diskonnya, saya juga tidak perlu seperti dahulu kala harus ke stasiun ya, ke stasiun besar seperti Gambir, Pasar Senen ya, harus ke sana dalam membeli tiket. Bahkan pilih kursi saja sudah bisa capcus langsung dapat. Itu ya kemudahannya. Oke. Dan yang paling saya suka sebenarnya dari produsen pembuat online shopnya ya, baik e-commerce shopnya juga, itu dia lebih banyak harus tantangannya adalah kreativitasnya, kreativitas dalam mengadakan sebuah ide-ide seperti diskonnya, gratis ongkirnya. Ya kita bisa lihat ya, kayak Tokopedia, dia menggait Gojek, ya selain warnanya juga sama-sama green. Iya betul. Itu juga GoPay-nya bisa dipakai untuk transaksi Tokopedia. Iya, bahkan kurirnya kalau kita memakai Gojek itu juga ada diskon potongan yang lebih murah daripada online tetangganya, karena kerjasama antara Tokopedia dengan Gojek. Begitu juga sama dengan online shop lainnya kayak misalnya Shopee ya. Shopee itu mungkin menurut saya ya, kalau salah mungkin direvisi Bu ya. Mungkin kalau menurut saya yang paling kreatif itu dari pihak online yang berikutnya adalah adanya yang dinamakan tanggal dan bulan 12-12 misalnya. Itu ada kan itu? Iya ada. Kayak misalnya di Shopee 12-12, online shop yang lain ngikutin. Jadi ibaratnya istilah itu menarik gitu. Pada saat itu apakah ada di diskon khusus di 12-12 atau bagaimana itu? Ide itu? Pengalaman saya sih ada diskon. Pengalaman saya pribadi dalam menggunakan sebagai usernya ada diskonnya. Seperti dapat gratis ongkir Rp0, beli sesuatu yang harganya Rp1.000 aja, itu saya dapat ongkir gratis 0. Kan menarik sekali ya. Bagaimana kalau sekarang kita terapkan di SMK kita nih, produk pemasaran digital marketingnya? Bagaimana nih Pak Bintang? Misalnya dengan kita buat status di WhatsApp, terus kita tayangin di YouTube. Ini loh lokasi sekolah kita, ini loh sekolah yang kita punya. Itu mungkin tanpa marketingnya jalan door to door ke sekolah-sekolah sudah bisa dilihat banyak orang ya. Seperti itu juga. Betul. Apalagi kan setiap guru itu memiliki kontak puluhan, bahkan ratusan. Ditambah dengan internal manajemen SMK Al Asia ya, contoh untuk memasarkan lagi. Wah, berapa banyak yang bisa mengetahui nama SMK Al Asia ini. Iya, betul. Bukankah jadi popularitas? Dari popularitas, SMK Al Asia akan mendapatkan banyak tantangan. Tantangannya seperti apa? Betul. Banyak pertanyaan dari keluarga, banyak pertanyaan dari orang tua murid, berapa biayanya untuk daftar di sekolah ini, apa kelebihannya. Ingin mengetahui ya jadinya. Yes, betul. Apabila SMK Al Asia mampu mempromosikan dan mampu mendapatkan popularitas, tantangan yang tadi saya katakan itu akan banyak sekali dia dapatkan. Apabila SMK Al Asia bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut, dipastikan dia akan masuk ke dalam gelombang ketiga. Apa yang saya namakan kepastian. Pasti dapat profit. Pasti dapat siswa-siswi yang sesuai jumlah target. Nah, itu yang diinginkan. Betul, pasti dapat nama brand yang populer. Nah, itu dia tujuannya ke situ. Jadi di digital marketing ini bukan hanya untuk produk, tapi bisa juga untuk promosi sekolah ya, seperti sekolah kita ini ya, semakin maju ke depan. Betul sekali. Maka dari itu tantangannya kan pada sesuatu yang harus kita lakukan itu sebenarnya adalah kita harus memahami customer juga ya Bu Yupi ya. Betul. Itu bagaimana tuh memahaminya Pak Bintang?
Nah, kalau menurut saya sih memahami customer itu, otak customer itu ada 3 bagian. Yang pertama pengetahuan, Ya. kedua emosi, dan yang ketiga reptil saya bilang. Oh, reptil. Yes. Kalau menurut Ibu, orang mau beli produk Ibu karena apa, Bu? Pengetahuan, emosionalnya, atau reptilnya? Saya biasanya pengetahuannya dulu. Pengetahuannya. Bagaimana ini yang ditawarkannya Pak Bintang, menarik atau Oke. tidak? Apa isi di dalamnya? Seperti itu. Oke. Berarti karena pengetahuannya ya, Iya, orang itu mau beli. betul. Oke. Tapi kalau bukan karena emosional ya, kalau misalnya dia bad mood jadinya, jadi boring. Ya, itu boros nanti jatuhnya Pak Bintang. Oh, jatuhnya boros. Kalau kita bad mood, belanja sesukanya, habislah uangnya sebulan. Bukan karena reptilnya juga. Reptil itu apa tuh? Reptil itu rasa aman, Bu. Keputusan. Oh, nah itu juga penting tuh, keputusan yang aman ya. Tapi kalau saya tanya ke Bu Yupi nih, untuk disuruh pilih salah satu di antara 3 itu yang mana, Bu? Saya milih pengetahuannya Tetap dulu. pengetahuan. Iya, Jadi nomor kalau 1. Ibu beli smartphone baru, mau beli toko online, di toko online shop yang kan misalnya beli handphone. Ya, Beli handphone itu kan tokonya banyak ya. ya. Ada toko A, B, C, D, E, F sampai Z lah. Cuma kan kita lihat-lihat dulu ya, nggak bisa langsung asal klik toko. Ya. Nah, kenapa Ibu lebih pilih toko B misalnya dibanding toko yang F Nah, misalnya? kalau perempuan itu cari harga termurah dan diskon terbesar, Pak Bintang. Itu sifatnya pengetahuan yang Ibu maksud? Ya, pengetahuan kan kita browsing dulu nih. Oh, Oke. ternyata mereknya sama, tapi Oke. kenapa harganya beda? Nah, seperti Oke. itu. Nah, itu kita cari. Terus speknya apa di Oh, dalamnya? oke. Seperti itu kan masuk ke pengetahuan ya. Oke. Nah, tidak yang seperti tadi bad mood, asal beli aja yang penting ada. Atau ngikutin tren sekarang misalnya oke. Samsung tipe yang paling tinggi beli, Iya. tapi besoknya karena ini produknya adalah elektronik, dia selalu berkembang. Saat ini terbaik, tapi besok belum tentu terbaik gitu. Ada produk yang lebih bagus lagi. Kalau kita selalu mengikuti keinginan, akan terus saja gitu. Dan Oke. saya tidak melihat seperti itu. Jadi pengetahuan saja. Apa kegunaan dari produk itu? Oke, Gitu, Pak Bintang. luar biasa. Oke, tapi kalau saya tanya nih Bu ya, Iya. sebenarnya apa Ibu nggak pilih reptil saja? Selama ini mungkin Ibu kalau membeli sesuatu bukankah dari bagian reptil Ibu? Mungkin itu bisa jadi seperti itu, tapi saya jarang menggunakannya. Mungkin Oke. Pak Bintang bisa menjawab kalau dari reptil seperti apa, beri contoh ke saya. Kita urutin dulu ya. Ya, boleh. Misalnya, ada orang mau beli smartphone. Dia tuh bingung mau beli smartphone tipe apa, series apa. Akhirnya dia cari pengetahuan dulu tuh. Ya. Preview dan review di YouTube. Nah, betul. Supaya itu dia. tahu speknya apa, Harganya. kameranya berapa megapiksel, kekurangannya apa, Ya. prosesornya apa. Ya. Ketika dia melihat itu di YouTube, di brosur yang dibagikan SPG ya, itu pengetahuannya masuk nggak? Nah, masuk. Masuk. Semuanya. Udah pasti beli belum? Belum Semua tentu. orang belum tentu. Belum tentu beli. Berarti bukan pengetahuan. Nah, Persaingan harga. bukan juga. Bukan juga. Ada lagi yang kedua. Apa itu? Kalau uangnya sudah merasa dicukupi, atau ada juga golongan kedua nih, orang yang uangnya hampir mencukupi alias belum cukup-cukup banget, tapi udah mengidam-ngidamkan. Akhirnya dia langsung datang ke counter tuh. Nah, kredit jatuhnya. Belum tentu. Oh, belum tentu. Karena ada orang, menurut penelitian, dalam membeli itu, emosional seseorang banyak tercancel karena emosionalnya. SPG-nya itu melayaninya tidak begitu Baik. memuaskan. Ya. Karena apa yang ditanya sama Customer itu tidak sesuai harapan. tidak terjawab. Ya, misalnya gini, ini iPhone 13 yang baru launching ini, speknya bagaimana, bisa jelaskan? Ternyata ada SPG. Sebentar Pak ya, saya nanya ke Mas yang sana dulu. Jadinya agak bad mood. Ya, betul. Nah, jadinya ujung-ujungnya sebenarnya balik lagi ke reptil. Jadi yang membuat seseorang beli itu adalah reptilnya. Reptilnya itu akan berkata yes atau tidak, ujung-ujungnya semua balik ke reptil. Karena reptil itu adalah yang menciptakan rasa aman dan juga keputusan terhadap dirinya untuk menggerakkan
tangan mengeluarkan transaksinya. Transaksi. Nah, ini menarik banget kalau dihubungkan lagi dengan SMK Al Asia. Berarti bagaimana tim marketingnya mempromosikan ke masyarakat, ya situ bagaimana menjawab pertanyaan dari masyarakat tentang bagus tidak kalau kami menyekolahkan anak kami di SMK Al Asia ini, seperti itu ya Pak Bintang. Betul. Nah, jadi yang ujung tombaknya berarti ada di marketingnya ya? Ya, marketing reptil pada otaknya. Reptil pada otak customernya. Iya. Jadi intinya sebenarnya kalau SMK Al Asia sebenarnya kan udah memberikan pengetahuan, informasi di internet sudah, di brosur sudah, dan juga di media-media lainnya sudah. Yang kedua, secara emosional membuat orang tua murid tergerak, untuk menelpon dan juga datang ke sekolah menanya-nanyakan agar anaknya mendapatkan sekolah yang terbaik. Tapi usahanya SMK Al Asia ini hanya sampai emosional saja. Ujung-ujungnya yang menentukan yes saya mau di SMK Al Asia, yes saya no di SMK Al Asia. Itu reptilnya si customer. SMK Al Asia udah nggak bisa apa-apa di sini. Iya, betul. Jadi usaha ikhtiarnya hanya sampai memberikan pengetahuan dan emosional saja. Ya, betul. Tapi kalau di sininya di dua bidang ini sudah bagus, Pak Bintang, otomatis di sininya di titik ketiganya akan biasanya berhasil. bagus, betul, biasanya bagus. Makanya untuk bisa membuat reptil ini berkata yes, SMK Al Asia saja, yes, itu aja produknya. Sisanya lebih ke arah gelombang spiritual mungkin, Bu. Spiritual, berdoa sama Allah. Udah, mau gimana caranya Allah ya, intinya jangan dipikirin. Jalani aja hidup manusianya. Ya, betul. Jadi itu dalam memahami customer dan menjual sesuatu kepada customer. Tidak perlu sampai stres segala dalam menjual. Iya, betul. Yang penting usahanya maksimal, tinggal menunggu hasil. Betul sekali. Betul. Wah, menarik banget pembicaraan kita kali ini. Betul, ya Pak Bintang. iya. Sampai tidak terasa waktu, sudah hampir selesai ya. Gitu. Jadi apa nih Bu Yupi pesan penutup dari podcast kita kali ini nih Bu Yupi yang mau disampaikan kepada para audiens? Nah, jadi gini, di era industri 4.0 adalah kita meningkatkan pemasaran dengan cara digital, dengan tidak gaptek ya, ini intinya tidak gaptek, tidak melek teknologi. Nah, di situ Pak Bintang, insya Allah apa yang kita sudah jalankan, apa yang kita sudah usahakan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin Pak Bintang akan menambahkan lebih spesifik lagi. Ya, bicara soal gaptek, teringat sama orang tua ya. Orang tua di luar sana itu banyak sekali. Anaknya nggak gaptek, tapi orang tuanya gaptek sehingga beda persepsi. Membuat seolah-olah anak itu jadi terkekang untuk tidak bisa mengeksplorasi apa yang ingin dia jual di dalam marketing. Karena memang pola orang tua zaman dulu ya dengan sekarang yang sudah milenial itu ya berbeda zaman. Pola asuhnya juga pasti berbeda. Maka dari itu pesan penutup saya sih support aja lah. Apa yang anak Anda ingin jual melalui via marketing digital, itu support aja, doakan saja. Ya insya Allah dipastikan anak Anda juga akan menjadi generasi luar biasa bagi bangsa ini. Ya, insya Allah, amin. Ya, itu ya mungkin ya, Bu Yupi ya, oke. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat semua sudah menyaksikan podcast kali ini. Mudah-mudahan marketing digital 4.0 ini membuat Anda semua memahami bahwa selain kemudahan, kita juga harus memahami customer dan juga melayani customer agar bisa closing. Betul sekali. Oke, terima kasih. Saya Bintang Eka Putra dan saya Yupi Triwidatin. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.